Panglima Perang tertinggi Jepang Wilayah Selatan, Asia Tenggara, Jenderal Besar Terauchi Hisaichi, memanggil 3 anggota PPKI yaitu Soekarno-Hatta dan Rajiman untuk datang ke markasnya di Dalat, Vietnam pada 12 Agustus 1945 pagi-pagi sekali. Mereka berangkat menuju Dalat. Dalam pertemuan itu, Terauchi mengatakan Tokyo memutuskan memberikan kemerdekaan kepada seluruh wilayah Hindia Belanda, tapi tidak termasuk Malaya dan bekas wilayah jajahan Inggris di Kalimantan. Saya menyarankan kepada Anda, Bu, bahwa seharusnya BPS sudah mulai merancang dasar negara Indonesia dan mulai menyusun rancangan undang-undang dasar untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Merdeka tak mudah. Dan pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Namun, karena Nagasaki dan Hiroshima terjadi bom, hal itu dipercepat. Kenapa harus dipercepat? Lantas, akan sampai kapan Anda membiarkan negara Anda dijajah oleh negara lain tanpa kebebasan? Setelah pertemuan Soekarno dengan Jenderal Besar Terauchi Hisaichi di Dalat, mereka memutuskan untuk kembali ke Jakarta pada jam 12. Sementara itu, sesampai di rumah Hatta, kedatangan Sultan Syahrir yang ingin menanyakan hasil pertemuan di Dalat. Ia juga menyampaikan kabar melalui radio bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Ia menyarankan agar segera dibuat pertanyaan kemerdekaan secepatnya oleh Soekarno mewakili rakyat Indonesia, bukan sebagai ketua PPKI yang dianggap sekutu sebagai buatan Jepang. Keduanya sepakat akan membicarakan hal itu di rumah Soekarno. Setelah pengumuman dari Sultan Syahrir tentang menyerahnya Jepang, beliau merencanakan rapat bersama golongan muda untuk rencana pendesakan kepada Soekarno dan Hatta agar segera merumuskan teks proklamasi untuk memerdekakan Indonesia. Saya baru saja mendengarkan siaran radio bahwa pada tanggal 14 Agustus Jepang sudah menyerah pada sekutu. Ini kesempatan kita para pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Bagaimana menurut saudara-saudara? Setuju! Ya, kita harus bertindak. Kami, pemuda-pemudi, siap menjadi tulang punggung bagi kemerdekaan Indonesia. Apakah saudara-saudara siap membela kemerdekaan Indonesia dengan jiwa, raga, dan sampai titik darah penghabisan? Tentu siap, Bu. Kami rela mati demi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut saudara-saudara? Tentu, kami siap. Pada Rabu 15 Agustus 1945, mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia paling lambat pada 16 Agustus 1945. Desakan golongan muda pada Soekarno dan Hatta mendapatkan penolakan dari Hatta karena dianggap berbahaya. Kita harus segera mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan ini. Ada keperluan apa kalian datang kemari? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa merdeka tanpa persetujuan dari PPKI. Karena PPKI sudah menjanjikan kemerdekaan pada kita. Tindakan yang kalian lakukan itu adalah bukanlah revolusi, melainkan pemberontakan. Loh, Saya tidak setuju, karena kita menginginkan kemerdekaan campur tangan oleh Jepang. Tetap saja, kita tidak akan bisa merdeka tanpa bantuan dari PPKI. Baiklah, kalau itu keputusannya, Bung, kami permisi dulu. karena mendapatkan penolakan dari Soekarno dan Hatta, golongan muda memutuskan untuk mengasingkan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dan segera mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Bung, bangun, Bung. Ikut apa ini? Ikut saya, Bung. Ikut saya. Fatmawati juga ikut. Ayo. Sekarang kita harus sudah segera memulai untuk merancang teks proklamasi, Bu. Di mana kita akan merancang teks proklamasi? Bagaimana kalau kita merancang teks proklamasi di rumah saya? Sepertinya itu tidak aman, Bung. Kenapa, Bung? Karena di rumah Anda rawan terjadi penyerangan oleh tentara Jepang. Saya punya usulan. Bagaimana kalau kita melaksanakannya di rumah Laksamana Maeda? Kenapa harus di rumahnya Laksamana Maeda?
karena di sana tempat paling aman dari serangan tentara Jepang. Kalau begitu, kapan kita akan ke rumah Laksamana Maeda? Besok saja, Bung. Baiklah, saya setuju. Baik. Setuju. Setuju. Permisi, Laksamana. Silakan. Terima kasih. Wih, ambilkan minum. Silakan diminum. Terima kasih. Ada apa, Bu? Datang. Kedatangan saya kemari untuk meminta izin kepada Anda untuk menggunakan rumah Anda sebagai perumusan proklamasi. Baiklah. Kalian gunakan rumah saya untuk perumusan proklamasi. Terima kasih. Pada 16 dan 17 Agustus 1945, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dirumuskan dan ditulis di rumah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang, Laksamana Muda Tadashi Maeda. Istri Presiden Soekarno, Fatmawati, yang menjahit bendera merah putih yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Bendera yang dijahit oleh Fatmawati inilah yang kemudian disebut bendera pusaka. Dan akhirnya, pada tanggal 17 Agustus, Indonesia menyatakan kemerdekaannya di halaman rumah Soekarno. Dengan dibacakannya teks proklamasi, Indonesia resmi merdeka dan berhak diakui oleh dunia. Dan akhirnya, perjuangan para pejuang Indonesia untuk kemerdekaan Indonesia terbayarkan. Silakan dibacakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.